Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqi Nabiyya. Sekarang kita masuk insyaallah ke pelajaran yang ke-8. Kita masuk ke pelajaran yang ke-8. Di kitab silakan dibuka di halaman 55. Ad-Darsu Ats-Tsaminu, pelajaran ke-8. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-8 ini? Di sini insya Allah kita akan memurojaah kembali, flashback kembali beberapa pelajaran sebelumnya. Ya, pelajaran ke-7, pelajaran ke-6, dan pelajaran yang ke-5. Kita memurojaah karena pembahasan kita di pelajaran yang ke-5, ke-6, ke-7 kemarin itu masih sama, yaitu pembahasan tentang dhamir. Pembahasan tentang bagaimana ketika suatu dhamir menempel dengan kata kerjanya. Ya, dhahabtu misalkan, dhamir ana menempel dengan dhahaba menjadi dhahabtu, fi'il dan fa'il. Bagaimana keadaan fa'il yang berbentuk dhamir jika bertemu dengan fi'ilnya. Itu yang kita pelajari di 3 pelajaran sebelumnya. Dan itu yang akan kita kumpulkan jadi satu pembahasan sekarang di pelajaran yang ke-8 ini. Ya, karena itu terpisah menjadi 3 pelajaran. Sekarang di pelajaran yang ke-8 ini kita memurojaah keseluruhan dhamir-dhamir tadi. Ya, karena bagaimana para ulama menegaskan, para ulama nahwu mengatakan bahwasanya inti dalam belajar bahasa Arab itu adalah menguasai dhamir dulu. Nah, di awal-awal itu harus menguasai dhamir terlebih dahulu. Karena dia sangat penting sekali. Baik, kita lihat di sini ada tabel di sini. Tabel ini mengumpulkan semua dhamir yang sudah kita pelajari. Baik. Dhamir dalam bahasa Arab atau kata ganti, kita katakan dalam bahasa Indonesia, itu dibagi berdasarkan 2 poin ini. Ya, sisi kiri dan sisi atas ini. Al-mufrad dan al-jama' ini berdasarkan jumlahnya. Dibagi berdasarkan jumlahnya. Kemudian sisi kanan ini berdasarkan yang diajak bicara itu siapa. Ya, yang diajak bicara itu siapa. Nah, dia ada di hadapan kita apa tidak? Orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Kemudian dibagi lagi berdasarkan jenis kelaminnya, mudzakkar atau muannasnya. Jadi pembagiannya seperti itu ya. Nah, walaupun sebenarnya di sini ada musanna ya, tapi musanna tidak perlu di sini karena biasanya jarang digunakan dia. Nah, yang paling dasar dulu kita pahami mufrad sama jama' dulu. Musanna bisa belakangan. Baik. Sekarang kita lihat apa maksud dari dhamir-dhamir di tabel ini. Type. Yang pertama al-mufrad, al-mudzakkar, al-ghaib. Ini cara bacanya begitu ya. Nah, al-mufrad, al-mudzakkar, kemudian al-ghaib. Gitu. Al-mufrad bahasa kita adalah tunggal. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mufrad artinya tunggal, satu. Nah, itulah maka tauhid dinamakan ifradullah bil ibadah. Ifrad artinya menunggalkan atau mengesakan. Esa artinya satu atau tunggal. Baik, jadi mufrad, mudzakkar, dan ghaib. Berarti kalau dia mufrad, mudzakkar, ghaib, maka kata kerjanya seperti ini. Dhahaba. Itu cara bacanya ya. Jadi kalau mufrad, muannas, ghaib, ini dia. Atau mufrad, ghaib, muannas gitu ya. Mufrad, mukhatab, mudzakkar, mufrad, mukhatab, muannas, begitu seterusnya. Cara bacanya begitu ya. Dari sini mufrad, mudzakkar, ghaib, atau mufrad, ghaib, mudzakkar, dhahaba. Mufrad, ghaib, muannas, dhahabat. Gitu ya. Jadi intinya di kata kerjanya itu dhahaba. Ini adalah asal kata kerja. Ini terdiri dari 3 huruf. Kapan itu? Ketika dia menggunakan dhamir huwa. Karena mudzakkar ghaib itu dhamirnya apa? Dhamirnya huwa. Ya, mudzakkar ghaib dhamirnya huwa. Kemudian mufrad ghaib muannas fiilnya adalah dhahabat. Fiilnya adalah dhahabat. Ada tak taknis di situ. Maka ini dhamirnya adalah hiya. Ya, mufrad ghaib muannas berarti hiya. Gitu ya. Kemudian mufrad mukhatab mudzakkar.
Ya, goib itu sendiri kita artikan dengan orang ketiga. Orang ketiga. Mukhatab itu orang kedua. Orang kedua maksudnya lawan bicara. Nah, kemudian mutakallim itu orang pertama. Jadi kalau mufrad mudzakkar goib tadi atau mufrad goib mudzakkar itu zahaba. Mufrad goib muannas zahabat. Kalau mufrad mukhatab mudzakkar itu jadinya zahabta. Ya, karena domirnya di sini domir anta. Ya, domirnya anta, ini ada domirnya anta. Kemudian mufrad mukhatab muannas itu zahabati. Zahabati domirnya anti, ini dia. Ya, dari anti zahabati. Boleh kita katakan zahabati saja tanpa menggunakan anti, karena anti itu sendiri mewakili anti. Gitu ya. Zahabati, ti-nya itu anti, ya. Tapi untuk mempertegas boleh kita tambahkan dua seperti ini, anti zahabati. Ya. Baik. Kalau mufrad mutakallim mudzakkar, kalau berbicara mudzakkar wal muannas ataupun muannas sama saja ya. Tidak dibedakan kalau di sini. Lihat ini al mudzakkar wal muannas. Jadi dia mufrad mutakallim, entah dia mudzakkar atau muannas, tetap kita katakan zahabtu. Ya. Kalau dia mufrad ya, mufrad mutakallim, mudzakkar atau muannas ana zahabtu. Aisyah yang ngomong ya ana zahabtu. Muhammad yang ngomong ana zahabtu juga gitu ya. Ya, tidak ada perbedaan kalau di domir mutakallim. Jadi harus paham dulu maksudnya mutakallim, mukhatab dan goib ini. Kalau ana berbicara sama Muhammad, misalkan nama ana Muhammad, berbicara sama Zaid, ya, sedang membicarakan Fatimah, ya. Muhammad yang sedang berbicara itu namanya mutakallim. Lawan berbicaranya itu Zaid itu namanya mukhatab. Dan orang yang sedang dibicarakan itu namanya goib. Jadi mutakallim pembicara itu orang pertama, mukhatab itu lawan bicara orang kedua, kemudian goib itu orang yang sedang kita bicarakan, orangnya tidak ada di hadapan kita, gitu ya, orangnya sedang tidak di hadapan kita, maka dikatakan goib. Goib artinya nggak ada, ya, hilang atau goib. Alam gaib kan alam yang nggak kelihatan, gitu. Jadi dia tidak kelihatan, maka dia dikatakan goib. Type itu mufrad. Kemudian jamak, cara bacanya juga sama ya. Jamak goib mudzakkar. Nah, jamak goib mudzakkar itu domirnya berarti hum, ya. Domirnya hum. Karena hum itu artinya mereka laki-laki. Jamak goib dan mudzakkar, ya. Jadinya di sini zahabu karena pelakunya ada banyak orang. Hamid, Hashim, Ali, zahabu. Kalau Hamid doang zahaba. Ditambahkan waw di akhirnya. Yang berarti qara'a menjadi qara'u, jalasa menjadi jalasu, darosa menjadi darosu. Baik. Kemudian jamak goib muannas. Bagaimana kalau ada banyak perempuan? Maka zahabna ini domirnya hunna. Hunna zahabna. Ingat dipendekkan nanya ya, karena dipanjangkan nahnu jadinya nanti zahabna, gitu ya. Pelakunya ada 3 orang perempuan, 3 atau lebih, maka dia menggunakan domir hunna. Kemudian jamak mukhatab mudzakkar. Jamak mukhatab mudzakkar itu zahabtum, domirnya antum. Zahabtum domirnya antum berarti. Kemudian jamak mukhatab muannas zahabatunna, domirnya antunna. Ya, jadi tunna itu diambil dari kata belakangnya antunna. Kemudian jamak mutakallim, entah dia mudzakkar atau muannas sama saja, yaitu zahabna. Jadi zahabna artinya kami pergi. Kami di situ boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena di sini domirnya nahnu. Jelas ya? Insyaallah gampang ini. Ini hanya untuk merojaah saja. Nah, jadi bisa di screenshot ini nanti untuk dimurojaah lagi. Mufrad goib, mufrad goib mudzakkar, mufrad goib muannas, kemudian mufrad mukhatab mudzakkar, mufrad mukhatab muannas, kemudian mufrad mutakallim. Jamak goib mudzakkar, jamak goib muannas,
jamak mukhatab mudzakkar, jamak mukhatab muannas, dan jamak mutakallim. Baik. Sekarang kita latihan dari domir-domir tadi yang berkaitan dengan domir. Sekarang kita akan lihat latihannya di sini. Latihan yang pertama, akmil al-jumala al-atiyata biwada'il fi'li dhahaba fil faragi ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini, istilah titik-titik ini dengan meletakkan, wada artinya meletakkan, ya, dengan meletakkan fi'il dhahaba di bagian yang kosong ini, al-farag di bagian kosong, ba'da isnadihi, setelah disandarkan. Isnad artinya penyandaran. Setelah penyandarannya kepada domir yang sesuai. Dhahaba kita sesuaikan domirnya. Kalau ana berarti dhahabatu, kalau anti dhahabati, gitu maksudnya ya. Baik. Kita sesuaikan sama konteks pertanyaannya di sini. Nah, kita mulai dari nomor 1, aina tullabul jududu titik ilal mudiri. Kita gunakan kata dhahaba di sini. Karena pelakunya at-tullab artinya para santri, jamak dia, maka domirnya tullab itu apa domirnya? Domirnya hum. Nah, kenapa nggak antum? Kalau antum berarti orangnya sedang kita ajak bicara. Ini nggak sedang kita ajak bicara. Ini sedang kita, orang yang kita omongin ini nggak ada di hadapan kita, orang ketiga gitu. Nah, makanya kok domir hum. Kalau domir hum masuk ke dhahaba menjadi apa? Nah, tambahkan wawu di belakangnya, jadinya zahabu. Harus pakai alif ya, jangan hanya wawu doang. Ya, zahabu untuk membedakan dengan fiil-fiil yang berakhiran wawu nanti. Zahabu. Taib. Kemudian nahnu titik ilal mal'abi. Nah, berubah zahabanya menjadi nahnu. Domirnya sudah ada nahnu di sini, maka kita rubah menjadi zahabna. Ini jamak mutakallim, zahabna. Kemudian aina titik ba'da darsi ya ikhwani. Nah, patokannya ikhwani. Ya ikhwani. Kalau ada pertanyaan dengan seperti ini, iya itu artinya wahai. Wahai berarti orangnya ada di depan kita. Kalau orang ada di depan kita berarti dia lawan bicara, berarti dia mukhatab, orang kedua. Sekarang kita lihat di sini. Di sini dia mufrad atau jamak. Ikhwan itu ternyata jamak dari akhun, saudara-saudara. Berarti dia domirnya antum. Kenapa enggak domir hum? Hum juga kan jamak. Di sini ada kata iya. Kalau katakan ya ikhwani, berarti orangnya ada depan kita. Kalau nggak ada ya itu baru dia bukan domir, bukan mukhatab. Kalau di sini dia mukhatab, dia akan ada ya panggilan itu. Karena nggak mungkin kita memanggil orang nggak ada di depan kita. Ya, kita panggil orangnya kelihatan baru kita panggil, ya, atau ada di hadapan kita. Gitu. Aina berarti dhahaba tambah antum jadi dhahabatum. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Baik, nomor 4, a titik ila suqil yauma ya abi. Nah, berarti abi bapakku berarti iya. Kalau kita katakan iya tadi berarti dia mukhatab. Dan mukhatab untuk laki-laki satu orang, kenapa satu orang? Maka mukhatabnya adalah anta. Jelas cara membuatnya ya. Berarti di sini zahaba ditambah anta menjadi zahabta. Baik. Ana titik ma ilal maktabati al-yawma. Ada domirnya sudah ada di sini. Ana. Aku tidak pergi ke maktabah. Bagaimana kematian aku? Ya, zahabtu. Terima dapat zahabtu. Ana zahaba ditambah domir ana. Dan ummi ilal mustashfa. Ummi domirnya apa ummi? Domirnya hiya. Ya, orang ketiga, perempuan yang satu orang, maka domirnya hiya. Mufrad muannas ghaib. Baik, berarti zahaba menjadi zahabat. Ini harus dihafalkan ini ya, kapan zahabatu, kapan zahabata, domirnya apa itu harus dihafal. Ini dasar sekali. Jadi nomor 7 a titik li ziyarati khalati kunna ya banati khalati kunna ya, bukan khalati kinna, khalati kunna. Ini tetap harokatnya ku. Khalati, kenapa khalati kasrah? Karena dia sebagai mudhaf dari mudhafun ilaih dari kata ziarah. Ya banati. Nah, ingat kalau ada ya berarti ya orangnya mukhatab ada di hadapan dia. Berarti banati artinya putri-putri, berarti banyak perempuan, berarti domirnya antunna. Berarti di sini zahaba tambah antunna menjadi zahabatunna.
Baik, kemudian akhi, saudara saya. Nah, ini tentukan dulu mukhatab, mutakallim atau ghaibnya. Di sini dia ghaib. Dia ghaib. Sekarang kita lihat dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Setelah kita lihat mudzakkar muannasnya, baru lihat dia berapa jumlahnya. Akhi artinya jumlahnya satu, yaitu saudara laki-laki saya. Berarti domirnya di sini adalah huwa. Berarti kalau huwa zahaba berarti tetap zahaba, kan dia asal ya, domir yang paling atas. Dan akhawati idal kulliyah, akhawati ini domirnya apa? Akhawati, kita lihat dulu mufrad muannas, kita lihat dari ghaib. Ini tenggorokan lagi kurang. Akhawati kita tentukan dulu dia ghaib, mukhatab atau mutakallimnya. Akhawati di sini karena tidak ada ya akhawati, karena nggak ada ya seperti itu, maka dia adalah ghaib. Udah kita tentukan ghaib, baru tentukan mudzakkar atau muannas. Akhawat itu muannas ya. Sudah tentukan muannasnya, baru lihat jumlahnya, mufrad atau jamak. Nah, di sini maknanya jamak karena dia mufradnya adalah ukhtun. Berarti kalau mufrad kalau jamak kemudian ghaib dan muannas, apa tadi di tabel lihat? Mufrad jamak kemudian ghaib dan dia muannas. Berarti domirnya adalah hunna. Nah, lihat di tabel tadi. Jadi zahaba ditambah hunna menjadi zahabna. Akhawati zahabna ilal kulliyah. Nah, nomor 10 a titik ilal madrasati ya Aisyah. Ada ya di sini ya Aisyah wa ya Aisyah. Berarti Aisyah di sini domirnya anti, itu mukhatab yang dia bicara, berarti orangnya ada di depan. Berarti zahabat tambah anti menjadi zahabati. Jadi zahabati ilal madrasati ya Aisyah tuh. Baik. Nah, nomor 2 akmilil jumala al-atiyata biwad'i fi'lin madin munasibin fi kullin minal amakinil khaliyati. Letakkan fi'il madi, fi'il madi ya, kita masih belajar fi'il madi di sini. Fi'il madi yang sesuai, yang munasib di setiap tempat-tempat yang kosong berikut ini. Jadi kita yang buat fi'ilnya di sini. Al-azan ya Muhammad. Al-azan kira-kira apa? Memakan, melihat, mendengar, tentu mendengarnya, cok. Nah, ada ya Muhammad, wahai Muhammad. Muhammad satu orang laki-laki dan dia orang kedua, berarti dia anta. Berarti asami'ta, sami'a ditambah anta, jadinya sami'ta. Asami'tal adzana ya Muhammadu. Baik. Nomor 2 nahnu titik qaratas salatil yauma. Udah ada domirnya nahnu. Di sini sepak bola, bola basket hari ini. Kami bola basket hari ini. Ngapain? Tentu bermain. Laiba tambah nahnu. Laiba asal katanya ya. Laiba ditambah nahnu menjadi laibna. Nahnu laibna qaratas salatil yauma. Baik. Nomor 3 titik kumsoni wa manadili ya ummi. Wahai ibuku, apakah engkau kumsoni wa manadili, baju-bajuku dan sapu tanganku. Nah, wahai ibu. Nah, berarti di sini ya ummi itu domirnya apa? Karena dia ada ya-nya berarti anti. Berarti di sini gosala, asal katanya gosala, mencuci. Apakah engkau telah mencuci pakaian-pakaianku wahai ibu? Nah, berarti gosala ditambah anti menjadi gosalti. Taib. Al-mudarrisu ad-darsa ala saburo. Guru itu pelajaran di atas papan tulis. Diapakan pelajaran di papan tulis? Itu ditulis. Menulis bahasa Arabnya kataba. Nah, kataba berarti lihat dulu al-mudarris pelakunya. Yang kita lihat itu selalu ke pelakunya ya. Kalau kata-kata lain harus diperhatikan. Karena fi'il itu kaitannya dengan fa'il. Ya, tidak ada kaitan dengan maf'ul. Al-mudarrisu itu seorang guru laki-laki. Berarti domirnya apa? Domirnya huwa. Oh, berarti katabanya nggak perlu diapa-apakan, tetap kataba saja karena dia domir huwa asal ya. Gitu ya. Katabal mudarrisu ad-darsa ala sabura. Seorang guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Taib. Ana titik babal fasli. Pintu kelas saya apakan? Fataha ya.
Fataha asal katanya. Fataha artinya membuka. Saya membuka pintu kelas. Hanya saja kita sesuaikan dengan ana. Ana kalau fataha berarti fatahtu. Ana dhahaba zahabatu. Begitu kan? Baik. Wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun titik an-nawafidha. Saya membuka pintu kelas dan Hamid, Hisyam dan Bilal titik-titik jendela-jendela. Mereka ngapain? Membuka juga, sama fataha juga. Saja kita sesuaikan domirnya. Hamid, Hisyam, Bilal, pelakunya 3 orang laki-laki. Berarti tambahkan waw dan alif. Fatahu. Wa Hamid wa Hisyam wa Bilal fatahu an-nawafidha. Baik, nomor 6 A titik ad-darsal jadida jayidan ya banat. Ya banat. Perhatikan ini ya banat. Banat karena ada iya-nya berarti domirnya antun. Nah, berarti di sini apakah kalian pelajaran baru dengan baik? Berarti paham. Ya, sesuaikan sendiri ini. Afahim, fahima tambah antunna jadi fahimtunna. Baik. Zamilati minal fasli badad darsi. Zamilat, jadi domirnya apa? Domirnya hunna karena banyak perempuan orang ketiga. Ya, dari kelas setelah pelajaran berarti apa? Keluar. Ya, cocoknya keluar di sini. Kharaja tambah hunna menjadi kharajna. Zamilati kharajna minal fasli ba'dad darsi. Baik. Nomor 8 A titik Al-Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Ya abnai berarti anak-anak laki-laki banyak dan orang kedua berarti antum. Berarti Al-Qur'an setelah salat fajar berarti qara'a membaca. Ya, qara'a kemudian ketemu dengan domir antum menjadi qara'tum. Gitu ya. Qara'a ketemu domir antum menjadi qara'tum. Baik. Kemudian nomor 9 Akhi titik surat Ar-Rahman. Saudara saya surat Ar-Rahman. Diapakan surat Ar-Rahman? Dihafal tentunya. Akhi ini domirnya apa? Domirnya huwa karena dia orang ketiga laki-laki. Berarti akhi menghafal bahasa Arabnya hafidho, tidak perlu diapa-apakan karena dia domir huwa. Baik, nomor 10 ana titik an qalami walakinni ma wajadtuhu. Saya titik pulpen saya kan tapi saya tidak menemukannya. Berarti saya mencarinya. Udah ada domirnya ana, mencari bahasa Arabnya bahasa. Kalau ana berarti bahastu. Ana bahastu an qalami. Jadi harus pakai an kalau mencari ya, bahasaan gitu. Baik. Kemudian nomor 11 man titik hadhil hayyata, siapa yang titik ular ini? Nah, ada ular. Ya, diapakan ular? Siapa yang mengapakan ular? Diapakan sama ular? Siapa yang mengapakan? Itu maksudnya ya. Di sini kita nyocoknya qatala. Man qatala hadhil hayyata? Man qatala. Nah, perhatikan di sini bentuk pertanyaannya man qatala hadhil hayyata. Kan di sini tidak ada ketahuan pelakunya, belum ketahuan pelakunya. Kalau belum ketahuan pelakunya, anggap saja domirnya huwa. Kembali ke domir asal ya. Meskipun ternyata yang membunuh adalah perempuan, gitu ya. Kita kembali ke domir asal huwa, gitu ya. Misalkan kita masuk rumah, ya, di kulkas kemarin naruh es krim, ya. Ternyata sekarang buka kulkas sudah nggak ada. Kita katakan man akala. Siapa yang makan es krim? Kita gunakan domir huwa, walaupun yang makan ternyata perempuan, iya misalkan. Jadi kita katakan man akala. Man akala. Nah, berarti di sini man qatala kembali ke asalnya. Kemudian nomor 12 A titik al-qahwata ya Maryam. Ya Maryamu. Nah, kalau ya Maryamu berarti dia adalah mukhatab di sini, dia bicara. Ini domirnya anti. Kalau kopi berarti syariba. Ya, syaribatnya minum. Syariba ditambah anti menjadi syaribati. Syaribatil qahwata ya Maryamu. Baik. Zumalai al-mauza wa ana titik al-ainaba. Teman-temanku, zumala itu jamak dari zamil. Laki-laki berarti domirnya hum. Teman-temanku titik pisang. Diapakan pisang dimakan? Berarti hum menjadi akalu. Akala menjadi akalu. Zumalai akalu al-mauza wa ana
akaltu. Nah, akala berarti akaltu jadinya. Akaltu al-ainaba. Al-ainab artinya anggur. Teman-temanku makan pisang dan aku makan anggur. Nah, mau artinya pisang ya. Baik. Nomor 14, Fatimatu bintaha bil asa. Fatimah titik anak perempuannya dengan tongkat. Asa artinya tongkat. Jadi pelakunya di sini Fatimah. Fatimah domirnya apa? Domirnya hiya. Nah, kalau dengan tongkat berarti apa? Doroba berarti. Doroba. Doroba tambah hiya dorobat. Dorobat Fatimatu bintaha bil asa dengan tongkat. Taib. Kemudian ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini susunannya. Dhahaba. Dhahaba fi'il. Ditambah domir mustatir. Domir mustatir di sini sebagai fa'ilnya. Apa di domir mustatir? Domir yang enggak kelihatan. Apa domir yang enggak kelihatan di situ? Domir huwa. Enggak ada kelihatan di dhahaba huwa. Tapi kalau dhahabu ada wawunya kecil di sini. Ini mewakili hum dhahabu. Jadi bukan domir mustatir dia kalau kelihatan di tulisan. Karena mustatir dari kata sitar. Sitar artinya sutroh. Sutroh artinya penghalang. Ini terhalang ya. Mustatirnya terhalang. Jadi domir mustatir itulah sebagai fa'ilnya di sini. Nah, contoh zahabu di sini. Zahaba sama dengan fa'ala ditambah waw. Fi'il maksudnya. Fi'il ditambah waw. Waw ini namanya waw jamak. Waw al-jamak. Ya, dia sebagai fa'il. Wawunya di sini sebagai fa'il ya. Muhammad, Bilal, wa Hisham zahabu. Jadi fa'ilnya adalah waw ini. Gitu ya. Zahabu, zahabat adalah fi'il ditambah dengan waw. Kemudian alifnya ditambahkan, bukan waw, di sini nggak ditaruh alifnya karena dia bukan fa'il dia alif ini. Alif ini namanya alif pembeda. Jadi fungsinya untuk membedakan, bukan untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah pelaku dari kata kerja tersebut, tidak. Fungsinya pembeda saja. Kemudian zahabat itu zahaba fi'il ditambah ta ta'nis. Nah, ta ta'nis ini namanya alamatut ta'nis. Nah, ta'nis itu artinya muannas. Tanda muannasnya domir mustatir. Ya, ditambah domir mustatir sama dengan fa'il. Taib. Jadi fa'ala itu adalah ada domir mustatirnya huwa di sini. Ya, fa'ala fi'ilnya zahaba itu kan domirnya mustatir domir huwa di situ ditambah ta ta'nis. Ya, sama dengan ditambah domir mustatir sama dengan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya di sini adalah ta ta'nis ini. Ya, dan dia dihukumi mustatir meskipun ada ta ta'nisnya di sini. Ya, jadi dia dihukumi domir mustatir. Jadi domir mustatir itu ada di domir huwa sama domir hiya. Gitu ya. Jadi domir mustatirnya di sini adalah hiya. Bahkan ada ta ta'nis di sini. Enggak, ta ta'nis ini fungsinya hanya untuk membedakan dengan zahaba saja. Akan tetapi dia sebenarnya bukan fa'ilnya. Fa'ilnya tetap adalah domir yang tersembunyi hiya tadi. Jelas maksudnya ya? Maka dikatakan domir mustatir di sini. Jadi domir mustatir itu ada di huwa dan hiya. Nanti ada yang lain juga nanti. Baik, kemudian zahabna. Zahaba fi'il ditambah na fa'il. Ya, zahaba itu adalah fi'il, ya. Kemudian ditambah na fa'il. Nah, di sini mewakili domir apa? Nah, di sini domir hunna. Dhahabna. Dhahabata. Dhahabatu fi'il ditambah ta. Ta itu fa'il. Nah, ta itu berarti dia mewakili anta. Domir anta. Dhahabatum. Dhahabatu fi'il. Kemudian tu itu fa'il. Mim alamatul jama'. Nah, ini kaidah sedikit di sini. Ya, diperhatikan di sini kaidahnya. Ya. Kalau di kata zahabatum, khusus di kata zahabatum, fa'ilnya itu adalah kata tu ini. Nah, tapi kalau kita katakan zahabatu, nanti jadinya ana, kan domir ana jadinya. Maka ditambahkanlah mim untuk membedakan dengan zahabatu. Kalau zahabatu itu pelakunya satu orang, zahabatum pelakunya banyak orang. Karena mim ini adalah mim tanda jamak. Ya, dikatakan di sini alamatul jamak. Mim sukun ini adalah tanda jamak. Ya, jadi begini dia. Mim ini tanda jamak. Tu itu fa'ilnya. Kemudian zahaba itu fi'ilnya. Jadi zahaba yang fi'il
ditambah dengan tu jadi zahabatu. Zahabatu kan ana, maka untuk membedakan tambahkanlah mim tanda jamak. Nah, ya zahabatum gitu ya. Zahabatum karena mim itu mewakili jamak. Baik. Jadi kalau kita mengi'rab, kita katakan zahabatu fa'ilnya adalah domir muttasil tu. Ya. Wal mim alamatul jamak. Dan mim di sini sebagai tanda jamaknya. Kemudian zahabati itu zahaba ditambah fa'ilnya ti itu mewakili domir anti. Baik. Kemudian zahabatunna itu zahaba, ini juga sama kaidahnya perlu diperhatikan. Zahabatum sama zahabatunna itu perhatikan kaidahnya. Zahabatunna di situ ada zahaba. Zahaba itu fiil. Kemudian tu itu fa'il. Kemudian nun yang bertasydid ini namanya alamatul jamak. Ya, karena kan kalau alamatul jamak mim itu untuk mudzakkar, karena zahabatum kan buat mudzakkar. Maka dibedakan dengan yang jamak muannas. Ya zahabatunna, gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan zahaba fiil, di sini juga zahaba fiil. Kalau kita katakan tu fa'il, di sini juga tu fa'il. Nah, maka pembedanya di sini. Nah, kalau di mudzakkar pakai mim sukun alamatul jamaknya. Kalau di muannas nun yang bertasydid sebagai alamatul jamaknya. Jadinya zahabatun. Nah, kenapa dipilih ini? Ya ini dari sananya seperti itu, jadi tidak bisa kita pertanyakan di situ. Ya, baik. Jadi zahabatu, ya, kalau zahabatu jelas ya zahaba fiil, kemudian tu fa'ilnya, ya, fa'il berarti dia mewakili domir ana di sini. Nah, jadi intinya kata zahabatunna, zahabatum itu untuk membedakan dengan yang lain, jadi harus perlu ditambah-tambahkan seperti itu ya. Jadi zahabna, zahaba fi'il, kemudian na itu fa'ilnya. Nah, di sini na dan alif ya, ini mewakili nahnu. Kalau na doang itu hunna. Ini na dan alif. Ada alif setelahnya panjang. Nah. Baik. Ayin al-fa'ila fi ma yali. Tentukan fa'il dari setiap kata-kata berikut. Ya. Kita tentukan fa'ilnya. Baik. Kharajatu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini dia. Tu ini sebagai fa'ilnya. Tu ini mewakili ana gitu ya. Nah, tu itu mewakili ana. Jadi jangan kharajatu fa'ilnya mana? Domir ana kita katakan kurang tepat. Benar tapi kurang tepat, kita katakan fa'ilnya adalah domir muttasil tu yang mewakili domir ana. Tu yang mewakili domir ana. Kemudian jalasna fa'ilnya bukan ini, fa'ilnya bukan nahnu ya. Fa'ilnya adalah domir yang muttasil ini mewakili nahnu. Ini dia tadi yang kita jelaskan tadi. Ya. Jalasna. Kemudian sami'ti domirnya anti diwakili oleh doti di sini. Kemudian syaribatunna fa'ilnya adalah tu. Ya. Fa'ilnya tu bukan tunna ya. Karena tu itu fa'ilnya, kemudian na itu alamatul jamaknya. Gitu ya. Tu itu alamatul jamaknya. Untuk membedakan dengan kharajatu tadi, ya, kharajatu syaribatu kan sama jadinya kalau tidak tambahkan nun jamaknya. Itu maksudnya ya. Kemudian dakhalu, ya, dakhalu ini tanda fa'ilnya adalah waw. Nah, fa'ilnya adalah waw, bukan waw alif ya, waw saja karena alif itu fungsinya untuk membeda saja. Kemudian hafizna itu kita lihat di sini ada nun tanda nun tadi nun fa'il ya di sini dia. Nun sebagai fa'ilnya di situ. Nah, jadi hafizna. Kemudian akaltum itu fa'ilnya adalah domir huruf tu ini. Tu ini mewakili antum. Gitu kita jawabnya ya. Jadi fa'il dari akaltum itu apa? Nah, huruf tu mewakili antum gitu. Karena mim itu adalah tanda jamaknya. Kemudian fataha mana fa'ilnya? Kalau sini mustatir dia, ingat ya. Ini mustatir dia. Kita katakan tadi di dua domir mustatir itu fataha dan fatahat, huwa dan hiya. Nah, jadi fataha itu fa'ilnya nggak kelihatan. Mana fa'ilnya? Kita pahami dari sorobnya bahwasanya dia mengandung huwa, gitu ya. Jadi huwa fataha gitu, tapi huwanya tidak ditulis gitu. Ini namanya mustatir.
Kemudian fahimtunna, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tu. Nah, tu mewakili domir antunna. Ya, kemudian nun di sini sebagai alamatul jamaknya. Kemudian kata beta, nah, fa'ilnya adalah ta, mewakili domir anta. Kemudian gosalat, nah, gosalat ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Tadi yang kita bahas tadi, ya. Nah, di sini domir mustatir dia, ya. Domir mustatir apa namanya sebagai fa'ilnya, ya. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Adapun ta tanis itu adalah tanda muannas saja dia, ya. Jadi ini adalah tanda muannas, bukan fa'il. Ini mewakili, ini menunjukkan, ini pertanda bahwasanya ada domir hiya yang disembunyikan di sini. Berarti di sini fa'ilnya nggak kelihatan. Kalau ditanya sama orang, gua salah tuh fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, dia tersembunyi. Tapi kalau kita mau perjelas yang tersembunyi itu domirnya adalah hiya. Gitu ya. Baik. Kemudian la'ibu. La'ibu sama dengan dakhulu tadi, fa'ilnya adalah waw. Ya, la'ibu tadi fa'ilnya adalah waw. Ini dia, waw sukun ini. Kemudian dakhola, ini dakhola sama seperti fathah tadi nggak kelihatan dia karena mewakili domir huwa. Kemudian dorobat ini juga nggak kelihatan walaupun ada ta tanis. Jadi ta tanis itu bukan tanda fa'ilnya, dia hanya domir muttasil sebagai pertanda bahwasanya ada domir yang tersembunyi, yaitu domir hiya. Baik. Dan minad dhamairil muttasilah, di antara domir-domir yang muttasil artinya nyambung, ya. Domir yang nyambung. Kalau huwa, huma, hum, nah itu domir yang munfasil namanya. Kalau ini muttasil, nyambung dengan fiilnya, jadi dia tidak bisa nggak nyambung. Kalau nggak nyambung maka tidak ada maknanya. Itu maksudnya, ya. Nah, misalkan ta zahaba nggak boleh, ti zahaba, nah, tu zahaba nggak boleh. Tidak bisa kita gunakan untuk mengawali kalimat. Tapi kalau huwa zahaba boleh, anta zahabta boleh. Ya. Itu bedanya domir muttasil sama domir munfasil. Baik, kita lihat di sini atta. Jadi domir muttasil itu yang ada di tabel tadi itu tanda-tanda yang sudah kita bahas tadi itu dibagi menjadi 4. Ta, waw, nun dan nun alif. Ya, ta, waw, nun dan nun alif. Ta di sini, ta ini namanya ta apa? Ta fa'il namanya. Zahabata, zahabati, zahabatu, zahabatum, zahabatunna. Ini namanya ta'ul fa'il. Ta yang menunjukkan fa'il. Fa'il artinya pelaku. Itu maksudnya, ya. Ta di sini maksudnya ta'ul fa'il. Kemudian wawu kama fi zahabu, sebagaimana di kata zahabu, hanya di zahabu doang, ya. Zahabu, wawu ini dinamakan wawu al-jamaah. Jadi masing-masing ini punya nama, ya. Wawu al-jamaah. Karena wawu nanti ada wawu atof, wawu ini, wawu itu, wawu qasam, sebagainya. Nah, di sini dia punya nama sendiri, wawu al-jamaah. Sedangkan alifnya ini, ya, alifnya itu namanya alif al-fariqah. Al-alif al-fariqah. Alif pembeda artinya, ya. Itu alif yang ini maksudnya. Ya. Ini namanya alif fariqah. Sedangkan wawu sebelumnya namanya wawu al-jamaah. Baik, kemudian an-nun kama fi zahabna. Nah, nun kama fi zahabna. Ini namanya nunul inas namanya. Nunul inas. Inas dari kata muannas, ya. Nun yang mewakili muannas dan lain banyak. Nunul inas namanya. Baik, kemudian na kama fi zahabna. Nah, di sini namanya an-nun, ini lumayan panjang namanya, adalah ala jama'ati al-fa'ilin. Ya, nun di domir nahnu itu namanya nun adalah ala jama'atil fa'ilin. Nun yang menunjukkan atas jamaah sekelompok pelaku. Jadi kalau kita katakan zahabna berarti yang melakukan perbuatan itu banyak orang. Ya, namanya nun adalah ala jama'atil fa'ilin.
Baik, jadi masing-masing punya nama ya. Ta'ul fa'il, ul jamaah, nunul inath, dan an-nun adalah ala jamaatil fa'ilin. Dan inilah tanda-tanda fi'il nanti. Kalau ditanya sama orang, gimana membedakan isim sama fi'il? Nah, kalau fi'il, dia boleh nyambung dengan ta fa'il, ul jamaah, nunul inath, atau ini inas ya, salah nulisnya. Nun hamzanya di bawah, nun al-inas. Baik. Jadi ada ta'al fa'il jamaah, nunul inas, dan nun adalah ala jamaatil fa'il. Adapun alif farikutnya hanya pelengkap saja. Baik. Ta'ammal mayali, perhatikan contohnya. Aina hamidun kharaja. Kharaja fi'il, al-fa'il dhamirun mustatirun. Ini cara i'rabnya ya. Aina aminatu kharajat. Kharaja fi'il, kemudian ta alamatut tanis, al-fa'il dhamirun mustatirun. Kesamaan antara kharaja dan kharajat itu sama-sama pelakunya dhamir mustatir. Itu sama persamaannya ya. Fa'ilnya sama-sama dhamir mustatir. Ya. Jadi di sini kita diajarkan i'rab di sini. I'rab itu kita menentukan posisi kata dalam kalimat. Aina hamidun kharaja. Nah, ada kalimat aina hamidun kharaja. Sekarang kita disuruh menjelaskan kedudukan kharaja. Kita katakan kharaja fi'il. Bisa kita tambah lagi fi'il madi gitu ya. Untuk membedakan dengan mudhari. Tambahkan fi'il madi. Kemudian setelah kita katakan fi'il madi, nah, fi'il tentu butuhkan fa'il. Mana fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Ya, kalau mau ditambahkan boleh. Nah, namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa sebenarnya? Kita katakan takdiruhu huwa. Kalau yang tersembunyi hiya, maka kita katakan takdiruhu hiya. Gitu ya. Ini kalau mau nambah i'rabnya, kita katakan seperti itu. Ini dasar i'rab ini ya. Dan ada yang nanya aina aminatu kharajat. I'rab kata kharajat. Nah, kita kembalikan ke asalnya dulu. Nah, kharajat kalau dibuang ta ta'nisnya jadinya kharaja. Kharaja itu fi'il madi lebih tepatnya, kemudian ta yang sukun ini namanya ta ta'nis sebagai alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis atau ta ta'nis. Kemudian al-fa'il dhamir mustatir. Takdiruhu hiya. Ya, kalau tadi takdiruhu huwa, kalau di sini takdiruhu. Ya, takdiruhu hiya. Ya. Baik, itu bedanya ya. Ini beda i'rabnya. Jadi perhatikan baik-baik dua ini. Pahami baik-baik ini. Baik, itu akhir dari pelajaran yang ke-8. Hanya sekedar murojaah untuk pelajaran yang sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-9 nanti. Yang lebih kompleks insyaallah. Ya. Nah, lebih panjang nanti. Baik, cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa naktafi bi du'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.